PDI Perjuangan resmi mengusung pasangan Airin Rahmidiani dan juga Ade Sumardi sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Banten. Meski diusung oleh PDI Perjuangan, pemirsa, Airin Rahmi mengaku masih sebagai kader dari Partai Golkar. Airin Rahmidiani bersama Ade Sumardi dideklarasikan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP untuk maju di Pilkada Banten 2024. Dalam pidato politiknya sambil menangis, Airin berterima kasih pada PDI Perjuangan yang sudah mempercayakannya untuk maju di Pilkada Banten. Padahal selama ini Airin bernaung di bawah partai berlambang pohon beringin atau Golkar. Di ruangan ini banyak yang gelisah kemarin-kemarin. Banyak yang khawatir. Banyak yang mendoakan kami. Ibu Airin jadi maju apa enggak? Padahal hampir 2 tahun lebih Bapak Ibu mendampingi saya turun ke lapangan. Pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama dengan rekan Rehana Meziah yang saat ini ada di kantor DPP Golkar. Yang informasinya ini Ketua Umum dari Partai Golkar yakni Bahlil Lahadalia baru saja tiba di kantor DPP Partai Golkar bersama dengan jajarannya. Oke. Ya, rencananya pada pukul 10 waktu Indonesia Barat ini DPP Partai Golkar bersama dengan ketuanya yakni Bahlil Lahadalia informasinya akan memberikan konferensi pers kepada para awak media mengenai dukungan dari Partai Golkar untuk Pilkada 2024. Nah, untuk mengetahui informasi lebih lanjut kita akan bergabung bersama dengan reporter TV One yang saat ini berada di kantor DPP Golkar, ada reporter Rehana Meziah. Selamat pagi Rehana. Rehana, bagaimana informasi dan juga kondisi terkini dari DPP Golkar? Ya baik, selamat siang pada Indi dan juga pemirsa. Memang kalau kita melihat sedikit, hari ini merupakan pendaftaran bagi calon kepala daerah serentak yang nantinya akan maju dalam Pilkada di tahun 2024 ini. Dan jika dilihat pada ini dan juga pemirsa di tempat saya mengabarkan saat ini yakni di DPP Golkar, rencananya ini akan dilaksanakan kemudian konversi pers terkait dengan penyelenggaraan Pilkada serentak di tahun 2024 nanti. Dan tadi juga kami sempat memantau memang Ketua Umum dari Partai Golkar yakni Bahlil Lahadalia juga sudah hadir di tempat saya mengabarkan untuk nantinya memberikan keterangan terkait acara yang akan dilaksanakan di hari ini. Ada pula memang tadi Bahlil juga sempat masuk terlebih dahulu untuk melakukan pertemuan yang nantinya dari hasil pertemuan tersebut kemudian akan diungkapkan mengenai apa saja konferensi pers di hari ini yang rencananya diagendakan sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Pada ini dan juga pemirsa memang mulai informasi yang sudah kami dapatkan sebelumnya yang mana Partai Golkar ini akan segera menyelesaikan formulir pendaftaran bagi calon kepala daerah yang nantinya akan maju dalam Pilkada di tahun 2024. Ada pula memang sebelumnya Golkar ini sudah menerima SK kepengurusan Partai Golkar dari hasil Munas beberapa waktu lalu dari Kementerian Hukum dan juga HAM. Kemudian SK Golkar ini telah diterima per tanggal 22 Agustus 2024. Maka pada ini dan juga pemirsa dengan demikian Golkar dapat memproses pendaftarannya ke dalam Pilkada di tahun 2024 yang ada dilaksanakan di seluruh Indonesia. Pihak dari Golkar juga mengungkapkan bahwasannya sudah siap untuk nantinya mendaftarkan para kandidat-kandidatnya dalam nanti yang dilaksanakan dari tanggal 27 hingga 29 Agustus 2024. Dan hingga kini pada dan juga pemirsa dapat kami informasikan bahwasannya masih menyelesaikan proses pemberian rekomendasi kepada beberapa calon kepala daerah ataupun cakda hingga nantinya dapat dipersiapkan untuk mendaftarkan calonnya ke KPU. Kemudian juga sedikit informasi mengenai statement dari Ketua Umum Partai Golkar yakni Bahlil Lahadalia juga sebelumnya ini mengungkapkan tidak akan banyak mengubah keputusan dukungan bagi pasangan calon dalam Pilkada 2024 ini yang dikeluarkan sebelumnya oleh
ketua sebelumnya kini Erlangga Hartarto. Ada pula Bahlil menyatakan di Golkar dirinya ini akan membentuk tim kelompok kerja ataupun Pokja dalam pilkada, dan hal tersebut juga masih dalam rangka untuk menaklukkan percepatan ataupun penyempurnaan terhadap apa yang sudah dikerjakan oleh kepengurusan sebelumnya, yakni di bawah kepemimpinan dari Bapak Erlangga Hartarto. Untuk strategi Golkar sendiri dalam pilkada di tahun 2024 ini ada pula diungkapkan oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar yakni Ahmad Doli Kurnia yang mengatakan jikalau pihaknya ini memiliki dua strategi untuk menentukan calon kepala daerah yang nantinya akan maju pada ini di tahun 2024 ini, yaitu dengan melihat potensi calon tersebut di apakah dapat suara terbanyak ataupun dapat peluang yang banyak untuk menang di wilayahnya, dan juga melakukan komunikasi intensif tentunya dengan Koalisi Indonesia Maju ataupun KIM. Lalu kalaupun kita mengulas sedikit mengenai Sakda yang ada di beberapa wilayah, memang Partai Golkar sendiri berdasarkan hasil informasi yang kami dapatkan sudah mendaftarkan di beberapa daerah, sebut saja seperti ada di Golkar NTB mengumumkan ada 11 pasangan nama Cakda di Pilkada 2024. Kemudian juga di sisi lain ada dari 11 kabupaten, kota ataupun provinsi yang ada di Jambi, ada juga 17 calon kepala daerah ataupun Cakda yang berasal dari Sulawesi Utara ataupun Sultra, kemudian ada dari 22 di Sulawesi Selatan, ada juga beberapa daerah seperti Provinsi Jambi, kemudian ada dari Malang dan juga Purwakarta dan beberapa kota lainnya yang tentunya kami juga masih menunggu informasi lanjutan mengenai Cakda yang ada di beberapa wilayah nantinya akan diusung oleh Partai Golkar. Kemudian kalau sedikit ini mengulas mengenai tahapan pilkada sendiri, pemirsa, kalau berdasarkan kita lihat dari pendaftaran pasangan calon ini dimulai pada tanggal 27 Agustus 2024, yang artinya juga pendaftaran calon kepala daerah pilkada ini kemudian akan berlangsung selama 3 hari berturut-turut hingga nanti akan berakhir pada tanggal 29 Agustus 2024. Dan kalau misalnya kita lihat di sisi lain, nantinya setelah proses pendaftaran kemudian KPU di tiap daerah masing-masing lalu akan melakukan tahap penelitian persyaratan calon yang memang telah mendaftar. Kemudian proses ini akan dilakukan selama nantinya pada tanggal 27 Agustus hingga 20 September di tahun 2024 ini. Dan tahapan selanjutnya, pemirsa, yang nantinya adalah KPU akan mengumumkan penetapan pasangan calon yang akan berlaga di dalam pilkada di tahun 2024 ini, yakni penetapan yang akan diumumkan pada bulan depan, yakni 22 September 2024. Ini juga tentunya ada banyak hal yang menarik di dalam Pilkada 2024 ini tentunya yang berhubungan dengan Partai Golkar sendiri. Kalaupun kita lihat tadi saya sudah menyebutkan ada banyak sekali daerah-daerah yang telah mengusungkan namanya, dan tidak lain dan juga tidak bukan adalah dari SK dukungan kepada daerah Banten. Kalau kita lihat pada ini dan juga pemirsa, memang sebelumnya ini sempat diperbincangkan, salah satunya adalah Partai Golkar resmi memberikan dukungan kepada bakal calon gubernur dan juga wakil gubernur Banten. Di sini ada Andra Soni dan juga Dimyati Natakusuma. Atas putusan ataupun surat MK, dukungan Golkar ini diserahkan langsung oleh Ketua Umum dari Partai Golkar yakni Bahlil Lahadalia. Namun kalaupun kita lihat pada ini dan juga pemirsa, ini ada posisi yang lain, yakni ada dari Airin yang mana sebagai Ketua DPP Golkar Banten, yakni Airin Rahmidiani yang resmi diusung di beberapa hari yang waktu lalu oleh DPP PDIP, yang mana bersama dengan Ketua PDIP Banten yakni Ade Sumardi untuk maju ke dalam Pilgub Banten. Dan tentunya ini juga memberikan banyak sekali tanggapan dari publik mengenai tahapan dari Pilkada serentak di tahun 2024, terutama jikalau kita lihat memang Ade Sumardi ini untuk maju dalam Pilgub di Banten usai menerima surat rekomendasi. Airin juga diketahui memang tidak mengakui statusnya di Partai Golkar dan juga tidak juga diusung di Pilgub Banten. Di sisi lain juga ia menjelaskan, Airin juga menjelaskan, kemudian putusan penugasan Partai Golkar diketahui memang sudah ada, namun menurut Airin dia juga belum tahu apakah surat tersebut akan diberikan kepada siapa. Hanya saja pada ini dan juga pemirsa ia mengakui masih berharap surat penugasan akan diberikan terhadap dirinya. Dan hingga saat ini kami juga masih menunggu konversi pers yang akan dilaksanakan rencananya ini pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Apakah kemudian nantinya surat keputusan itu akan diserahkan kepada Airin ataukah seperti apa nantinya, kami juga masih akan menunggu informasi lanjutan pada ini dan juga pemirsa. Kemudian juga ada beberapa respon selain mengenai soal Airin ini pada ini dan juga pemirsa dapat kami informasikan bahwasanya Wakil Ketua Umum Partai Golkar kini Ahmad Doli Kurnia merespon soal dukungan PDIP kepada
Airin Rahmidiani di pemilihan Gubernur Banten di tahun 2024. Ini yang mana Doli menjelaskan bahwasannya Golkar dan juga posisi dari Koalisi Indonesia Maju atau KIM ini sudah sepakat untuk mengusung Andra Soni Dimyati Natakusumah di Banten. Namun di sisi lain ia juga mengatakan situasi tersebut memang tidak mudah bagi Partai Golkar itu sendiri. Mengingat Doli juga menuturkan Golkar pada akhirnya mengusung Andra dan juga Soni Dimyati karena kepentingan yang lebih besar. Ia juga memang menghargai keputusan politik Airin untuk nantinya maju bersama dengan PDIP Perjuangan. Tentunya informasi sementara dari DPP PDIP kami kembalikan kepada Anda di studio Fada. Ya, kalau begitu Rehana, saya ingin mengonfirmasi apakah konferensi pers yang nanti akan dilakukan oleh DPP Partai Golkar ini akan menganulir dukungan kepada Andra Soni dan juga Dimyati Natakusumah. Rehana. Ya, baik Pak Ade dan juga pemirsa, memang untuk pertanyaan yang tadi Anda sebutkan, kami juga masih belum mendapatkan informasi lebih lanjut apakah kemudian nantinya akan dianulir keputusan tersebut. Namun kami juga hingga saat ini memang masih menunggu beberapa informasi dari pihak Partai Golkar itu sendiri. Tadi juga kami sudah melihat ada dari Ketua Umum Partai Golkar yang sudah hadir, yang rencananya nanti konversi pers akan dilakukan pada jam 10.30 waktu Indonesia Barat. Tapi pada ini dan juga pemirsa, kalaupun kita melihat status Airin di Partai Golkar sendiri, memang pada kesempatan terpisah Airin juga kemudian mengaku masih berstatus sebagai partai kader Golkar yang nantinya memang kalau kita lihat beberapa hari kemarin juga ada informasi bahwasanya Airin ini diusung oleh PDIP sebagai calon gubernur dalam Pilgub Banten 2024. Demikian informasi sementara, Fahada. Baik, Rehana Meiziah mengabarkan langsung dari DPP Partai Golkar yang nantinya akan memberikan konferensi pers tepat pada pukul 10.30. Tadi Bahlil Lahadalia selaku Ketua Umum Partai Golkar juga sudah tiba di kantor DPP Golkar dan sedang melakukan pertemuan dengan jajaran Partai Golkar. Ya, pemirsa, kita masih akan menantikan nanti konferensi pers di Golkar pada pukul 10.30. Sekarang kita ke informasi lainnya, yakni PDI Perjuangan mengumumkan bakal calon kepala daerah yang mereka usung dalam Pilkada 2024. Ketua Umum PDIP yakni Megawati Soekarno Putri mengingatkan kadernya untuk mengikuti aturan dari partainya. Aksi reaksi gitu kan. Nanti semuanya saya ajarin itu, siapa yang tidak mau nurut out gitu aja. Saya pusing karena mau ikut jadi PDI Perjuangan atau mau dompleng aja gitu loh, saya nggak mau. Ya, pemirsa, dapat Anda saksikan di layar kaca saat ini adalah Airin Rahmidiani yang merupakan kader dari Partai Golkar sudah tiba di DPP Partai Golkar, di mana kita tahu Airin Rahmidiani ini kemarin sudah diusung oleh PDI Perjuangan untuk maju sebagai calon gubernur di Banten bersama dengan Ade Sumardi yang mendampinginya sebagai wakil gubernur Banten. Sebelumnya, Airin Rahmidiani ini bersama dengan Ade Sumardi dideklarasikan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP untuk maju di Pilkada Banten tahun 2024 yang pendaftaran pilkadanya ini sudah dimulai pada hari ini tanggal 27 Agustus 2024. Dan sesuai informasi yang tadi juga disampaikan oleh reporter kami Rehana Meiziah, sebelumnya ini Partai Golkar sudah memberikan dukungan ke pasangan bakal calon gubernur dan juga wakil gubernur untuk wilayah Banten, yakni kepada Andra Soni dan juga Dimyati Natakusumah. Kita akan menantikan seperti apa ini dukungan dari Partai Golkar untuk Pilkada 2024, tentunya di wilayah Banten. Tadi beberapa waktu yang lalu juga Ketua Umum dari Partai Golkar Bahlil Lahadalia ini sudah tiba di DPP Partai Golkar dan saat ini Airin juga sudah tiba di DPP Golkar. Kita masih akan menantikan konferensi pers yang akan dilakukan pada sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat.